Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya baru saja dapat project untuk dibuatkan suatu sistem absensi yang berbasis WiFi, yaitu dengan menggunakan ESP32. Di sini untuk inputnya bisa menggunakan RFID atau bisa menggunakan fingerprint ya. Jadi bisa digunakan salah satu, mau menggunakan RFID atau juga fingerprint. Dan untuk webnya nanti ada untuk monitoring dari absennya, bisa direkap juga, dan bisa ada juga untuk form penilaian dari karyawan ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk cara kerjanya. Di sini juga ada LCD 16x2 I2C ya untuk displaynya. Nah, di sini WiFi connected, tandanya WiFi-nya sudah terhubung dengan ESP32. Nah, untuk langkah yang pertama kita perlu tambahkan data terlebih dahulu. Data yang perlu ditambahkan yaitu data RFID. Nah, yang ini kita tambahkan data RFID-nya dulu. Tinggal kita tempelkan kartu. Nah, setelah berhasil ditambah, nanti dia akan masuk di webnya ini ya. Nah, ini tampilan webnya. Kita tambahkan data, terus kita tinggal isi nama. Nah, ini nanti untuk ID fingernya ya. Jadi untuk membaca fingernya ini perlu ID finger yang didapatkan dari webnya. Jadi untuk identifikasinya itu menggunakan ID finger ini ya, berupa nomor ini. Terus tinggal pilih jabatannya dan tinggal submit. Terus nanti kalau misalkan ada data baru, misalkan di sini saya akan tambahkan data secara otomatis ya, misalkan di sini saya tambahkan secara manual seperti ini. Ketika ditambahkan data, nah ID fingernya di sini nanti dia akan berubah menjadi 2. Jadi bukan 1 lagi. Dia akan melakukan fungsi pertambahan, tambah 1 jika misalkan ada tambahan 1 kartu RFID ya. Nah, terus kemudian nanti dia akan masuk di data karyawan ini. Setelah masuk di data karyawan, kita baru bisa menambahkan untuk fingerprintnya. Nah, untuk fingerprintnya bisa ditambahkan di sini. Tekan tombol yang di atas, terus baru kita scankan jari kita. Nah, ini tambah finger, lepaskan finger ya. Ini kita lepas dulu, lalu kita scan lagi untuk finger yang sama. Nah, nanti fingernya dia akan tersimpan. Dia tersimpannya dengan identifikasi nomornya di nomor 1 ya. Jadi ketika sidik jari yang ini nanti dia membaca, dia nanti akan mengidentifikasi bahwa ID finger nomor 1 melakukan absen. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Nah, ini untuk tambah fingernya sudah. Sekarang kita tinggal tambahkan data, maksudnya tinggal absen masuk. Nah, ini absen masuk, absen keluar bisa kita scan menggunakan RFID atau kita tempelkan sidik jari kita ya. Nah, untuk absen masuk saya coba untuk tempelkan jarinya. Nah, finger terbaca tidak sesuai karena tidak pas sidik jarinya atau kurang ditekan. Akhirnya dia tidak terbaca ya. Jadi kita ulangi lagi hingga nanti fingernya sesuai dan absennya berhasil masuk ya. Jadi dipaskan untuk sidik jarinya, dan apabila kalau misalkan sidik jarinya kotor bisa dibersihkan dulu, bisa berpengaruh dia tidak membaca untuk sidik jarinya. Nah, ini absennya sudah masuk di absensi. Nah, ini absennya sudah masuk ya. Terus kalau misalkan saya scan lagi, saya ulangi karena tidak pas. Nah, nanti dia akan muncul gagal, keterangan double ya. Karena di sini sudah ada data yang masuk. Begitu juga kalau misalkan kita tempelkan kartu RFID. Dan nanti akan muncul gagal atau double seperti itu. Nah, terus berikutnya untuk yang absen keluar ya. Absen keluar di sini saya akan coba menggunakan kartu RFID. Nah, absen berhasil. Terus kalau misalkan saya tempelkan lagi, dan nanti juga akan muncul gagal double gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk di sini di fungsi keluar ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerjanya untuk absennya. Terus untuk rekapnya ini juga bisa di-download berupa formatnya itu .xls ya. Misalkan ini saya pilih tanggal awalnya sampai tanggal akhirnya. Terus kemudian tinggal kita download datanya, baru kita bisa buka datanya. Nah, nanti dia akan muncul ya.
untuk data downloadnya, data rekapnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa direkap menjadi format .xls. Nah, untuk form penilaiannya, tinggal kita pilih nama karyawannya, siapa yang ingin dinilai, jabatan otomatis terisi, terus nama penilainya siapa. Lalu untuk tanggalnya kita isi, lalu tinggal kita isi nilainya. Misalkan bisa isi nilai dulu. Nah, jadi isi nilainya ini berdasarkan nomor ya. Jadi keterangan nomor 1 itu buruk, 2 sedang, 3 baik, lalu 4 sangat baik ya. Terus nanti setelah kita isi semua nilainya, baru kita isi komentarnya. Misalkan apa? Ditingkatkan misalkan di sini ya. Setelah ditingkatkan, nanti tinggal dipilih simpan penilaian. Nah, nanti dia akan melakukan fungsi rata-rata. Kalau misalkan hasilnya 1,57 dikategorikan cukup. Kita pun juga bisa lihat detailnya, detail dari nilainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kalau untuk hapus datanya, cara hapus datanya kita pilih aksinya ini, kita tekan hapus untuk menghapus data karyawannya. Nah, nanti dia akan masuk di fungsi hapus data. Nah, untuk fungsi hapus data, kita perlu untuk melakukan fungsi hapus di fingerprintnya. Jadi kita perlu tekan tombol hapus, agar data identifikasi yang ada di fingernya ini juga ikut terhapus ya. Nah, kalau misalkan sudah terhapus data fingernya yang ID 1, baru kita bisa hapus juga yang bagian ini. Nah, makanya datanya sudah bisa terhapus ya. Di sini nanti juga sudah tidak ada data lagi. Nah, jadi seperti itu untuk sistem kerjanya dan prinsip kerjanya. Nah, bagi teman-teman yang mau dibuatkan project yang sama, bisa langsung chat saya di Shopee, Tokopedia saya, atau DM saya di Instagram. Teman-teman bisa langsung diskusikan mau dibuatkan project alat seperti apa, atau misalkan mau dibuatkan project seperti ini ya. Jadi ini hanya beralasan akrilik, tidak ada case-nya atau box-nya, berupa akrilik seperti ini dan pengkabelannya. Lalu di sini juga ada spacernya. Dan tombolnya pun menggunakan tombol taktil yang model seperti ini, yang model disorder seperti ini ya. Dan ini pun juga saya sediakan bisa menggunakan adaptor 5 volt ya. Nah, ini kan saya menggunakan kabel USB untuk sumber tegangannya, tapi bisa juga menggunakan adaptor, jadi bisa dimatikan atau dinyalakan melalui switch ini ya, switch yang sudah saya sediakan. Nah, jadi seperti itu untuk project kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau pesan project, bisa langsung saja hubungi saya di Shopee Tokopedia saya, untuk linknya bisa cek di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye bye.